Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Delvita, dengan NIM 4080076 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang di pertemuan ini kita kembali belajar tentang makroekonomi semester 4 mengenai permintaan agregat 2. Ini bisa dilihat pada di buku Mankio ya. Kita langsung saja. Hmm. Sekarang kita kita membahas tentang mode ISLM dari AD. Sekarang kita telah membuat model ISLM, permintaan agregat. Mari kita terapkan 3 hal ini. Yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana ISLM itu sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan di pada bab 99 sebelumnya. Yang ketiga itu depresi besar. Menjelaskan fluktuasi dengan mode ISLM. Nah, perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional, guys. Nah, tingkat bunga untuk menentukan harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, equilibrium perekonomian jangka pendek berubah. Nah, dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita meriksa bagaimana perubahan kebijakan dan goncangan ekonomi itu menyebabkan kurva-kurva itu bergeser. Nah, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Yang pertama, kita bahas tentang kenaikan belanja pemerintah, delta G ya. Kenaikan belanja pemerintah itu kenaikan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 dikurang MPC. Ini kurvanya. Kurva IS itu bergeser ke kanan sebesar delta G ini ya. Kurva IS bergeser ke atas ke kanan. Ini bergeser dari A ke B. Naik ya. Yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Nah, ini tuh menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Selanjutnya delta T tentang penurunan pajak. Ketika penurunan pajak itu, ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per 1 kurang MPC. Nah, kurva IS itu akan bergeser ke kanan sebesar ini, sebesar delta T ini, karena penurunan pajak sebesar delta T yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Next, kita bertanya bagaimana kebijakan moneter itu menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang delta M ya, Miss. Misalkan peningkatan jumlah uang beredar itu, nih, kurva LM itu bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Nih, kurva LM dari ini menjadi ke sini. Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memilih uang lebih banyak daripada ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya itu mereka mendepositokan uang tambahan ini di bank.
atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Nih, equilibrium A ke B. Tingkat bunga lebih rendah, lalu mempengaruhi pasar barang. Dan tingkat bunga yang lebih rendah ini menstimulasi investasi yang direncanakan, yang akan meningkatkan pengeluaran dan yang direncanakan produksi dan pendapatan. Selanjutnya, pada modal ISLM ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Nah, kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter pada bab 9 ya. Dalam bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Nah, tapi kita tidak mendiskusikannya bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Progres yang disebut dengan mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar itu menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi, lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Next, sini kita membahas tentang analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Dalam model ISLM, menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif, bukan kuantitatif. Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan dampaknya, besar dampaknya itu. Model-model makroekonomi mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. Next, kita membahas tentang ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari ISLM ke AD. Kita mungkin lihat dari diagram ISLM bahwa R dan Y itu ada pada dua sumbu ya. Sekarang kita bawa variabel ketiga yaitu tingkat harga P ke dalam analisis. Nah, kita bawa ini. Kita dapat melakukan dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk menderivasi AD, mulai pada titik A dari grafik atas. Nah, ke sini. Sekarang naikkan tingkat harga dari P1 ke P2. Nih ya, naik. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ketika B ketika ke titik B. Menggeser ke kiri sini ketika titik B meningkat. Karena meningkat, kita tahu investasi akan turun karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini tuh menimbulkan proses pengganda karena kekurangan investasi menyebabkan A dikurang delta Y.
Pengurangan delta Y itu memicu pengurangan konsumsi. Seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS. Penambahan P memicu serangkaian kejadian berakhir dengan A dikurang delta Y. Hubungan inverse yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Ya. Next, kita membahas tentang perubahan pengeluaran pemerintah. Misalkan ada A ditambah delta G nih. Ini tuh berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. IS, AD, pergeseran ke kanan. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B dalam jangka pendek. Tapi seiring pasar output berjalan, dalam jangka panjang tingkat harga itu meningkat dari P0 ke P2. Nih, meningkat dari P0 ke P2. Perubahan P ini mengurangi nilai keseimbangan uang real, yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Ini, pergeseran ke situ ya, di atas. Nah, LM itu ketika M atau P naik, itu menyebabkan L dikali R yaitu turun. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Next, selanjutnya kita membahas tentang dampak jangka pendek. Bertanya, sekarang waktunya kita menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, kita dapat membaca dampaknya pada diagram ya. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. A ke B, SR ya. Y bertambah karena Y bergerak dari Y aksen, Y bintang ke Y aksen. Sementara P 0 karena harga vaku pada SR. Kalau R bertambah karena A ditambah delta Y mengarah pada kenaikan R seiring RIS bergerak sepanjang kurva LM. Delta C bertambah karena A ditambah delta Y meningkatkan tingkat konsumsi. Itu C naik sama dengan C dalam kurung Y naik dikurang P. Kalau investasi berkurang itu karena R meningkat dan tingkat investasi akan menurun. Sekarang kita membahas tentang dampak jangka panjangnya. Untuk variabel Y dan P dan lalu R, kita dapat membaca dampaknya pada diagram ini. Kita ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. LR itu A ke C. Y0 itu ketika P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y bintang sebagaimana disyaratkan pada LRAS jangka panjang. P itu bertambah untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. Dan R itu bertambah merefleksikan pergeseran ke kiri pada LM karena delta P, kenaikan delta P. C0 karena bahagia atau T itu kembali ke tingkat alaminya. Ya, tingkat alaminya. Dan E itu karena S telah meningkat bahwa kan lebih banyak dari delta P, kenaikan delta P. Kita misalkan ada A ditambah delta M.
Ya persamaannya sesuai menyatakan Israel bersamaannya. Ketika MP itu naik, ketika M meningkat, sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar. Yang berarti pergeseran kurva ke kanan LN dan AD ya. Pergeseran ke kanan. Karena ini kanan bawah, ini kanan samping. Dan jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke B. Tapi seiring pasar waktu berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Kenaikan P ini mengurangi jumlah uang beredar trio yang berarti pergeseran ke kiri kurva LM. Selanjutnya kita membahas tentang dampak jangka pendek ya. Jangka pendek. Nah, next kita akan membahas bagaimana jika peningkatan belanja konsumsi otonom kenaikan delta C itu menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan ke arah IS aksen nih ya, mesin bergeser ke kanan terus. Yang kedua, ini tuh menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD aksen. Nih ke sini. AD ke AD aksen. Nah, ini rumusnya jangka pendek dibagi bergerak dari jangka panjang. Tuh, nih. Kalau dari jangka panjang itu pasar itu bergerak pada PO, P0 ke P2 dari B ke C. Nih, P0 ke P2. Jadi C ya. Yang ketiga itu peningkatan delta T menyebabkan LN P0 bergeser ke kiri ke LN P2 karena penurunan tingkat jumlah uang beredar. Nah, ya. Nah, selanjutnya dalam jangka pendek itu, nih bisa dilihat, jangka pendek itu yang meningkat, jangka panjang itu nol. Jangka pendek itu meningkat P0, jangka panjang P-nya meningkat. Selanjutnya kita membahas tentang depresi besar. Hipotesis pengeluaran untuk spend hypothesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS ya. Hipotesis uang atau money hypothesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran itu naik dari 3,2% ke 25,2%. Nah, beberapa ekonomi ini menyatakan deflasi itu berburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kelangsungan tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi. Dan pendapatan melesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar, bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresiasi. Nah, ini efek Vigo ya. Cara lain di mana penurunan harga itu meningkatkan pendapatan disebut dengan efek Vigo. Pada dekade 1930, ekonom Arthur Pinker mengatakan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser
ke kanan. Selanjutnya ada teori deflasi utang. Ada dua teori ya, menjelaskan penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Yang pertama itu teori deflasi utang, mendistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Yang kedua, dampak dari deflasi yang diharapkan. Nih. Selanjutnya, deflasi yang diharapkan nomor ISLN. Deflasi yang diharapkan itu ketika nilai negatif dari RE, menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal. Dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga naik, bunga nominal atau turun ya. Tapi tingkat bunga itu naik. Nah, ini tuh konsep penting yang harus kita perhatikan pada sebelah sini. Nah, itu ya teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini di makroekonomi bab 11. I just had to let you know you're